Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Komponen pertama dari peran dan tanggung jawab dalam kehidupan pribadi adalah relasi antar anggota keluarga. Tidak ada orang yang sendirian, meskipun banyak yang merasa kesepian. Rasa kesepian paling banyak dialami oleh manusia lanjut usia atau manula, bukan karena pertama-tama ia tidak mempunyai anggota keluarga, tetapi karena tidak ada rasa keterhubungan dengan orang-orang terdekatnya. Orang yang kesepian adalah mereka yang merasa tidak ada orang dalam hidupnya yang dapat memahami, mendukung, mendampingi, melindungi, atau membantunya dalam rasa suka dan duka. Itulah salah satu fungsi utama keluarga, seperti pernah dibahas dalam seri pertama Harmoni Keluarga di kanal ini. No man is an island. Kira-kira begitulah bunyi salah satu pepatah dalam bahasa Inggris. Di era yang banyak hal berlangsung secara online dan virtual melalui internet, memang lebih mudah untuk memperoleh tanggapan seperti likes, subscribes, dan followers dibandingkan membangun rasa keterhubungan. Namun, banyak anak muda yang kesepian karena teman-temannya tidak hadir di acara ulang tahun yang diselenggarakan di rumah atau di tempat-tempat yang murah dengan alasan tidak instagramable. Teman-temannya hadir karena membutuhkan objek yang dapat diabadikan dalam tanda petik atau dipamerkan dalam status di media sosial mereka masing-masing, bukan untuk mensyukuri dengan hadir secara langsung dan menunjukkan ekspresi tulus berupa rasa senang. Sementara itu, banyak manula yang kesepian karena dibanjiri emoji atau emoticon yang awalnya dirasa lucu dan menyenangkan, tetapi lama-kelamaan dirasakan getir, hambar, dan mengharu. Tidak hanya manula, banyak pimpinan dan pekerja senior yang kebingungan ketika instruksi, ajakan, dan himbauannya direspon dengan banjir emoticon dari para juniornya. Kenyataannya, sebagian besar langsung melupakan berbagai arahan dan himbauan, sehingga lama-kelamaan emoticon itu terasa seperti pepesan kosong yang basi. Begitulah awal pupusnya tata krama di dunia kerja. Mengapa rasa keterhubungan begitu penting dalam kehidupan pribadi sebagai orang yang berkeluarga? Mengapa pula bahwa bekerja pada dasarnya lebih ringan dan menyehatkan secara mental dibandingkan menjadi bapak atau ibu rumah tangga sepenuhnya, meskipun sering menimbulkan tekanan mental yang tidak ringan? Marilah kita renungkan bersama. Rasa keterhubungan dengan orang lain merupakan salah satu unsur terpenting dalam kebermaknaan hidup. Orang merasa hidupnya hampa atau meaningless karena tidak ada orang yang menggubris atau menghargai kehadiran, tindakan, karya, dan berbagai hal yang dilakukannya. Dalam kaitan dengan pentingnya integrasi kehidupan kerja dan pribadi, di sini hanya akan dibicarakan pentingnya rasa keterhubungan antara orang tua yang menjadi pekerja dan anak. Hal yang sama berlaku bagi pekerja yang belum menikah dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Dunia modern ditandai oleh keluarga yang kedua pasangannya bekerja, terutama yang menjadi pekerja penuh waktu di luar rumah. Tanggung jawab pekerja banyak menyita energi dan perhatian mereka, sehingga anak-anak menjadi lebih dekat dengan orang lain seperti asisten rumah tangga, pengasuh, perawat di taman penitipan anak, dan teman-teman bermain atau sekolahnya. Untuk membeli
dalam tanda petik kedekatan dan rasa keterhubungan dengan anak, orang tua memanjakan anak. Pada dasarnya, bekerja tidak ada salahnya. Bahkan banyak penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa secara rata-rata pada umumnya ibu-ibu yang bekerja menunjukkan tingkat kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan dengan ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan seringkali menimbulkan tekanan dan berbagai kegaduhan keluhan, namun secara psikologis beban peran dan kompleksitas tanggung jawabnya lebih ringan dibanding rumitnya tanggung jawab bagi ibu rumah tangga sepenuhnya. Banyak ibu rumah tangga sepenuhnya yang dipusingkan oleh sulitnya tugas membereskan rumah dan memikirkan sajian makanan yang tidak menimbulkan keluhan bagi suami dan anaknya. Ibu yang bekerja lebih mudah memperoleh sikap positif dari anak, bahkan menjadi contoh atau role model yang dibanggakan oleh anaknya. Bagaimana caranya supaya para dual earner atau yang kedua orang tua sama-sama bekerja supaya tidak perlu merasa bersalah, karena rasa bersalah lebih berbahaya bagi anak. Di sini hanya akan disampaikan 3 hal utama yang penting diperhatikan. Pertama, keteraturan. Untuk orang tua yang waktunya terbatas karena keduanya harus bekerja, waktu di rumah lebih mementingkan kualitas waktu kebersamaan dibandingkan kuantitas atau banyaknya waktu. Untuk itu, perlu dikembangkan irama dan agenda hidup secara teratur atau terencana sehingga anak dapat memperkirakan kapan orang tua bekerja, kapan rumah sepi, dan kapan rumah ramai kembali. Dengan keteraturan, anak belajar merasakan suasana yang aman dan nyaman karena semua terduga atau predictable. Predictabilitas membantu anak mengembangkan gaya hidup yang tertib, teratur, dan berdisiplin. Untuk menghindari kondisi tak beraturan atau unpredictable, orang tua perlu memberi contoh sebagai panutan yang layak ditiru atau role model dengan gaya hidup yang tertib, teratur, dan berdisiplin juga. Termasuk di sini, hendaknya dihindari seringnya melembur atau terjadi keterlambatan pulang ke rumah. Perusahaan wajib membantu dengan menghargai jam kerja dan menghargai hak pribadi orang tua dengan membatasi semaksimal mungkin terjadinya gangguan melalui telepon pintar dan berbagai komunikasi internet lainnya yang selalu menghantui orang tua dengan pemikiran tentang pekerjaan. Itu termasuk tata krama utama di dunia kerja profesional. 2. Kecukupan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan anak tergantung sepenuhnya pada lingkungan atau orang tuanya. Selain asupan gizi yang baik, anak sampai usia 3 tahun memerlukan latihan dan rangsangan pengembangan yang mengarah ke panca indera. Di luar asupan gizi yang pemenuhan kebutuhan fisiologis yang jauh lebih mudah dilakukan
Hal yang paling sulit adalah pemenuhan kebutuhan psikologis dan spiritual anak. Perkembangan emosi yang mendasari kepekaan dan kepedulian sosial, kedekatan, respek, rasa intim, serta kenyamanan sangat tergantung pada indera perabaan, sehingga diperlukan kelembutan seperti pelukan, elusan, belayan, candaan, dan berbagai sikap ekspresif yang hangat lainnya. Perkembangan kognitif yang mendasari kemampuan berpikir dan objektivitas persepsi lebih dipengaruhi oleh variasi pengalaman terkait indera lainnya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pencecapan. Pergantian suasana melalui berbagai pilihan kegiatan rekreatif dan variasi pengalaman lainnya sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini sudah dibicarakan dalam seri kelima dari Harmoni Keluarga di kanal ini. Untuk pemenuhan kebutuhan ini, sangat penting bahwa perusahaan membantu dengan berusaha keras menciptakan rasa keadilan dalam pemberian imbalan finansial. 3. Sosialisasi. Pengasuh atau orang yang paling dekat dengan anak sebaiknya tidak sering berganti untuk membangun ikatan emosi yang lebih mantap. Misalnya, sering berganti pembantu, perawat, dan orang-orang terdekat yang menemani anak. Anak sangat memerlukan bergaul dengan sebayanya untuk mengembangkan kemampuan dasar seutuhnya, emosi, kognitif, sosial, dan spiritual. Anak belajar tentang pikiran, perasaan, kebutuhan, dan perilaku teman sebayanya di samping mencontoh dari orang tua melalui sikap dan tindakan nyata. Dibandingkan hanya ditemani oleh orang-orang yang berbeda generasi dengan anak, seperti kakek, nenek, dan para tetua di lingkungan terdekat, anak lebih baik belajar keterampilan sosial dan berbagai kemampuan lainnya dengan berkumpul bersama anak-anak sebayanya. Dibandingkan belajar dari apa yang dikatakan oleh orang tuanya, jauh lebih banyak memori yang mempengaruhi perilaku anak diperoleh dari pengamatan tentang sikap, pendapat, dan perilaku orang tua. Anak merupakan pembelajar melalui pengalaman, termasuk pengamatan, atau disebut experiential learner. Hal lain yang luar biasa penting adalah pengembangan ritual tertentu bagi keluarga sebagai kebiasaan kebersamaan yang dijalankan secara rutin, seperti menonton TV, bermain atau games, makan, rekreasi, dan sebagainya. Tanpa ritual tersebut, keluarga dapat menjadi seperti hotel atau tempat penginapan di mana orang-orang hanya bertemu di lobi atau ruang tamu, saling menyapa ala kadarnya, kemudian mengembangkan perilaku autistik serba sendirian di kamar masing-masing. Apa hubungannya dengan integrasi kehidupan kerja dan pribadi?
Pada area pribadi, pengaruh kesibukan kerja dan terbatasnya jam di rumah paling mudah dikelola agar dampak buruknya minimal bagi pengembangan relasi berkeluarga. Yang sering jadi masalah adalah sikap orang tua yang cenderung membesar-besarkan masalah, seolah-olah mengabaikan anak karena bekerja. Kemudian menimbulkan rasa salah yang ditebus dengan berlebihan, yaitu memanjakan anak. Sikap memanjakan ini dapat berupa berbagai pembelian hadiah, penyediaan fasilitas, dan pemberian uang saku secara berlebihan. Dapat juga berupa perilaku permisif, yaitu serba membolehkan, serba memaklumi atau memaafkan kesalahan, bahkan melindungi dan membela anak secara membabi buta. Sama sekali tidak ada salahnya jika kedua orang tua bekerja, karena bekerja secara umum merupakan panggilan hati atau panggilan hidup. Penebusan untuk menutupi rasa salah tersebut yang paling potensial merusak mentalitas anak. Selamat berkarya.